Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua yang dicinta, disayang, dihargai, dimuliakan. Itu janji Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4. Kita berharga dan mulia oleh karena cintanya Yesus luar biasa. Semua ciptaan Tuhan, hanya kita manusia yang dikatakan berharga dan mulia. Untuk itu kita bangga dan berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat menghargai dan memuliakan kita. Dan janji Tuhan nanti kelak, kata firman Tuhan nanti kita membaca pada malam hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Tubuh kita yang penuh dengan kehinaan, tubuh jasmani, akan diganti dengan tubuh rohani, tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu cara Tuhan yang sama-sama kita belum mengalami seperti apa itu nanti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi yang jelas kita lihat semua ciptaan Tuhan begitu mulia. Kita melihat matahari, bulan, bintang begitu agung, begitu mulia ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan sempurna, pangkat sempurna. Dan kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambar ilahi. Dan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 511. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta dengan Yesus. Saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana nanti kita kelak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, ikuti firman Tuhan, jalani semua perintah-perintahnya. Jangan pernah melanggar, stop dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Allah. Jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Lalu dosa lalulah, susah hilanglah, hidup kekal bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya. Dosa semua hilanglah, susah semua tidak ada lagi, hidup kekal bahagia, senang selamanya bersama Yesus. Amin, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Oh glory, glory, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Kita mau setia ikuti firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai utama. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Uria segala. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu,
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hidup ini anugerah karena kasih-Mu sempurna. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Sucikanlah mulutku, pikiranku dan hatiku Bapa. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Aku cinta Engkau Yesus, aku mau setia sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salah hilangku. Perbaruilah batinku terus menerus setiap hari. Roh Kudus, ajar aku hamba-Mu, ingatkan aku terus untuk aku belajar akan firman-Mu. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan Tuhan Allah. Oh Yesus Bapakku, Engkau juru selamatku, sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini setiap kami hamba pemodamu yang mendengarkan firman Allah, kami cintai firman-Mu Bapa, dan kami mau melakukan dengan setia sampai berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Saya menangis, saya cinta Tuhan Yesus Bapak Ibu, karena saya merindu suatu hari kelak saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Untuk itu biar Bapak Ibu kita mau setia sama Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, pandang Tuhan Yesus. Hadapi dengan setia. Hadapi dengan pengucapan syukur. Dan selalu berharap minta kekuatan dari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Apapun pergumulan seberat apapun, tetap Bapak Ibu setia sama Tuhan. Katakan setia, syukur sama Tuhan. Dan selalu minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya nanti, Yesus ini akan datang dalam kemuliaannya. Dan bersama malaikat bersama dengan Yesus. Dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Oh dahsyat. Yesus datang, sama-sama kita akan menikmati. Sama-sama kita belum pernah kan melihat kemuliaan Tuhan datang seperti apa. Adam dan Hawa, dari Adam dan terus sampai nanti saatnya Tuhan akan datang, sama-sama akan menikmati betapa mulia, betapa dahsyat, betapa agung, betapa sempurnanya Tuhan. Dan kita sama-sama mau setia. Mohon maaf saya, sungguh saya lakukan setia. Saya bisa mendengarkan firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Ini anugerah Tuhan yang besar. Ini semua kasih karunia Tuhan. Lakuin dengan setia Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita rutin supaya kita selesai saudara ya. 1 Korintus 15 kemarin, 1 Korintus 15 dari ayat pertama sampai 34. Saat ini mulai dari 35 sampai 58 ya. Besok kita lanjutkan 1 Korintus 16 adalah pasal yang terakhir. Sehingga lusa kita mengawali 2 Korintus pasal yang pertama. Mari kita sekarang baca 115. Lakukan dengan setia Bapak Ibu ya. Seperti saya setia sama Tuhan Bapak Ibu, mari lakukan dengan setia ya. Hargai ini firman Tuhan.
Karena saya hamba Tuhan, suara saya dari Tuhan. Apa yang sama-sama kita kerjakan, ingat itu dari Tuhan. Dan saya saat ini baca firman Tuhan. Ya, saya bukan baca komik, bukan baca novel, ya, bukan baca buku-buku sejarah, tapi saya baca firman Allah. Alkitab ini kan tentang kebangkitan tubuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saya yakin ini Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus dan sampai detik ini sama masalahnya. Setiap kita pasti timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa dibangkitkan karena sama-sama kita belum pernah mengalami seperti ini. Yang alami dalam manusia semuanya mati. Tapi janji Tuhan kita imani, janji Tuhan. Yesus nanti akan datang. Setiap orang yang di dalam Kristus, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Oleh karena itu, lakukan yang setia. Supaya kalau kita mau mengalami ini dibangkitkan kembali, lakukan yang setia. Ikuti firman Tuhan. Ya, kita imani, kita ikuti janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan lurus jalannya Tuhan. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Amin. Jadi ditabur dulu saudara. Ya, nanti tubuh kita dikubur, itu ditabur. Nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Mari lihat ini. 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Ini ilustrasi dari Rasul Paulus ya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Memang beda saudara ya. Maksudnya Rasul Paulus supaya ilustrasi ini jelas ya. Tubuh yang kita hina ini yang bakal mati. Tubuh kita hina karena akibat dosa. Awalnya Tuhan ciptakan penuh dan kemuliaan Tuhan. Tapi manusia salah, dia jatuh dalam dosa, yaitu Hawa. Itu mengawali Hawa. Menjadi awal dan terusnya manusia sampai saat ini banyak jahat. Saling bunuh, ya, saling menghina, yang saling memfitnah. Ya, sudah kacau sudah dunia ini sudah. Jadi perang terjadi di mana-mana, ya. Ya, itu Ukraina sama Rusia belum berhenti. Ya, Israel dengan Hizbullah, ya. Nanti Iran lagi, sudah banyak sudah. Nanti saya dengar katanya Presiden Cina sudah memerintahkan panglima militernya untuk siap-siap perang lawan Taiwan. Banyak sudah. Ya, NATO dengan Rusia, ya banyak. Dan sesuai firman Tuhan nanti akan terjadi peperangan. Dan semua dunia kata firman Tuhan akan lenyap. Pertanyaannya, Bapak Ibu siap enggak nih? Ya saya mempersiapkan diri. Mari Bapak Ibu, dengan setia kita dengar firman Tuhan ya. Terus berikutnya 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi dalam kemuliaan Tuhan surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Makanya ya, kita ini tubuh yang sudah berdosa, tubuh duniawi kita ini bisa mati ya, ditusuk aja mati kita ya. Tapi nanti diganti dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Dahsyatnya cara Tuhan yang ajaib ya. Dan tubuh kemuliaan Tuhan itu sesuai dengan janji Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Saya mau baca. Ini tubuh dan kemuliaan Tuhan nanti. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga merupakan tubuh serupa dengan tubuhnya yang mulia. Coba ini, dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasanya di dalam menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba ini Filipi pasal 3 ayat 1. So nanti baca ya. Jadi karena Alkitab saya banyak coret-coretan, saudara, karena ada huruf yang tidak jelas. Tapi yang jelas nanti bahwa tubuh kita diganti dengan kemuliaan Tuhan ya. 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasan, dibangkitkan dalam ketidakberdayaan. Nanti tubuh kita yang hina ini binasa saudara ya, hancur saudara. Nanti kalau tinggal tulang, mohon maaf ya, sudah tidak ada kemuliaannya. Tapi nanti Tuhan gantikan hidup kita. Tuhan ciptakan cara Tuhan yang ajaib. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Cara Tuhan yang dahsyat. Sungguh bangga kita.
oleh Tuhan Yesus. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibagikan adalah tubuh rohani. Amin. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Amin. Tubuh rohani, roh ya bersama Yesus. Seperti tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah, kemudian barulah datang rohani. Ya jelas, ya yang datangkan Adam yang sudah jatuh di dalam dosa jasmani, tapi Yesus Kristus dari Roh Kudus, rohani. Manusia pertama berasal dari bumi tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari itulah Yesus Kristus, manusia. Jadi anak manusia, seperti nanti bulan Desember kita melaksanakan ibadah Natal. Yesus yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, dia menjadikan dirinya sebagai manusia yang disebut Yesus. Dan Yesus mati dan bangkit, sudah masuk ke surga, dan dia akan kembali nanti penuh dengan kemuliaannya. Sudah makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surga. Amin. Nanti cara Tuhan, haleluya, cara Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, dengan luar biasa, nanti karena kita bakal masuk surga nantinya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, itu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang tidak binasa. Ya, jadi jelas tubuh, ya, pikiran-pikiran kita nanti semua kotor, ketinggalkan dunia, diganti dengan pikiran surgawi, cara Tuhan. Karena cara Tuhan yang dahsyat nanti. Tubuh kita ini mati, tidak ada kemuliaan Tuhan, tapi diganti dengan kemuliaan Tuhan, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan hidup, diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati yang dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Yang mati dalam Kristus diubah dengan kemuliaan Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Di dalam Dia, Yesus Kristus, berikan kemenangan, sehingga kita di dalam Yesus menjadi ciptaan yang baru, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Ayat 58 yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, membuat saya dan saudara Bapak Ibu, mari kita mau setia sama Tuhan. Giat selalu seperti saya giat memberikan firman Tuhan, tidak pernah berhenti, saudara. Pagi, malam, saya bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Komitmen kita bersama. Nanti 1 Januari, ya, 2 bulan lagi berarti saya menjalankan melalui YouTube ini. Sudah berjalan 4 tahun. Ya, ini kemurahan Tuhan bisa berjalan 4 tahun. Anugerah Tuhan. Saya lakukan setia, tidak pernah lubang, tidak pernah absen, saudara. Berjalan terus semuanya. Karena apa? Membuktikan Yesus kita hidup. Yesus yang setia selalu menyertai Bapak Ibu. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mencinta Yesus. Karena suatu hari kelak Yesus berjanji akan datang dengan segala kemuliaannya. Dan kita diangkat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita mau setia dari saat ini. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory. Sebentar lagi kan beserta Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalu, susah semua hilanglah. Hidup kekal senang selamanya bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan, yaitu mari kita setia, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena jerih payah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga, dan janji Tuhan nanti Tuhan datang dengan segala kemuliaannya. Kita ikut bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.